Gini Paru, kau dengarkan Iya. aku. Sekarang kita membahas Al-Quran, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Astagfirullahaladzim ya. Ini sedang marak terjadi di sosial media Indonesia, berdalih bahwa itu room debat, lalu seenaknya ngomong tentang Rasulullah, seenaknya ngomong tentang Allah, sampai menghina Allah, menghina Rasulullah. Alasannya loh, ini kan room debat, jadi kami bebas ngomong apa saja. Teman-teman, mau di room debat ataupun di luar debat, yang namanya menghina itu tetap penghinaan. Saya nggak ngerti ya tentang hukum di Indonesia. Apakah memang benar orang yang di dalam perdebatan itu boleh ngomong seenaknya, boleh ngomong sampai menghina Rasulullah, dianggap bukan pelanggaran hukum karena alasan di dalam room debat? Coba yang tahu hukum tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang kita masih menunggu keputusan dari pihak kepolisian ya, apakah Rudi Simamora ini ditetapkan sebagai tersangka atau dibebaskan, dinyatakan tidak bersalah ya. Sembari menunggu keterangan dari pihak kepolisian, konferensi persnya atau apalah istilahnya ya teman-teman. Nah, ini ada satu jejak digital Rudi Simamora yang juga kembali viral di sosial media. Terlihat dalam video ini diduga Rudi Simamora menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan Rasulullah gila. Ya, ini lagi-lagi room debat ya. Entah kenapa ya, mereka yang berada di room debat itu merasa pede sekali tidak akan terjerat hukum sehingga ngomong ngawur tentang agama Islam berani banget teman-teman. Coba kita simak nih videonya ya. Coba kau baca di dalam Al-Hijr ayat 6. Al-Hijr ayat 6. Oke, mantap. Yang pertama, ya jangan kau ketawa-ketawa bro. Lai bisa baca original teksnya atau kita bahas terjemahannya saja? Kau menjawab terjemahan juga silakan. Oke, berarti kita bahas terjemahan ya. Ya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW benar-benar orang gila. Silakan. Yang mengatakan Muhammad orang gila siapa? Orang kafir pada masa itu. Dan mereka berkata, Al-Quran itu perkataan orang kafir atau perkataan Allah? Allah menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pun pernah tak lepas dari fitnah dikatakan gila. Yesus pun dikatakan gila. Ya, jangan ke Kristen, jangan cari remis. Jangan cari remis. Yang dikatakan benar-benar orang gila itu Muhammad, jangan ke Alkitab. Jangan. Ya, ini Rudi Simamora menggiring narasi ya, bahwasanya Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah itu orang gila katanya. Padahal itu bukan Al-Quran yang menyatakan, tapi Al-Quran menjelaskan bahwa Rasulullah itu difitnah oleh orang-orang kafir sebagai orang gila. Astagfirullah. Jangan ke Alkitab, kita sekarang membahas Al-Quran. Gini Paru, kau dengarkan aku. Sekarang kita membahas Al-Quran, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Apa ajaran Muhammad sehingga dia dikatakan orang gila? Karena dia menyuruh meminum kencing onta. Wajarlah dikatakan orang gila. Menyuruh meminum kencing onta. Nah sekarang kau jawab. Tunggu, jangan kayak gitu. Kalau diskusi jangan kayak gitu. Inilah aku bilang fitnah itu tadi. Tanya kau jawab. Ini kok fitnah. Kenapa dia dikatakan orang gila? Padahal jelas dalam surah Al-Hijr itu bukan Allah yang menyatakan bahwa Rasulullah gila, tapi Allah menjelaskan bahwa orang-orang kafir itu menghina, memfitnah Rasulullah itu sebagai orang gila. Ini astagfirullah. Kita harus berpegang kepada original, pada Al-Hijr ayat 6, jangan lari kemana-mana. Ya sudah, di dalam Al-Quran menuding orang gila. Sekarang pertanyaanku, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Silakan. Orang-orang pada masa itu jelas ayatnya dikatakan ya dalam surat 6 ya, ayat 6 ya dikatakan, ya dalam ayat 6 dikatakan. Dan mereka berkata. Ya, mereka berkata. Jelas? Ya. Original teksnya. Ya. Wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzila alaihi. Mereka berkata, orang-orang kafir pada masa itu menghina Nabi Muhammad SAW, mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dengan perkataan gila. Seharusnya lain meminta di mana ayat Tuhanmu itu membela Nabi Muhammad SAW, dia tidak gila. Bukan itu yang kutanyakan. Kenapa Muhammad dituduh? Loh, kok kau yang memaksa aku bertanya? Kok kau yang menginginkan pertanyaanku?
Kau tidak boleh menganjurkan aku bertanya. Pertanyaanku adalah, kenapa Muhammad dituduh orang gila? Jawab. Oke, karena orang-orang pada masa itu ya tidak menerima ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Dan memang nabi-nabi sebelum itu pun dikatakan gila. Ya. Jangankan nabi-nabi terdahulu, saya mu'alaf, keluarga saya pun mengatakan saya gila. Ya. Tapi itu kan bukan Allah yang menyatakan dia gila. Orang-orang pada masa itu menyatakan dia gila. Nah. Ya apa alasannya, bro? Apa alasannya? Ya Allah, ini udah dijelasin loh. Udah dijelasin detail, masih aja. Muhammad dikatakan orang gila. Apa karena mereka menolak? Kan jelas aku bilang tadi, karena mereka menolak. Ya Allah, memang kelihatan ya orang-orang yang tujuannya memang membenci, kita menjelaskan apapun, ya tetap aja dia akan menjadi pembenci. Beda hal orang yang memang berdebat untuk mencari kebenaran. Ketika kita jelaskan begini loh yang benar, dia bisa terima. Tapi kalau orang yang memang tujuannya menghina, membenci Rasulullah, kita mau jelasin apa aja tentang Rasulullah, dia tetap akan menjadi pembenci dan penghina. Makanya Imam Syafi'i itu menolak berdebat dengan orang bodoh. Imam Syafi'i lebih memilih diam daripada mendebat orang bodoh. Apalagi kalau bodoh plus pembenci ya, benar-benar benci di hatinya. Wah, itu buang-buang energi kita ngeladeni orang seperti itu, teman-teman. Seperti si Rudi Semamora ini udah dijelaskan bahwa bukan Al-Quran yang menyatakan bahwa Rasulullah gila. Al-Quran itu menjelaskan orang-orang kafir di masa lalu mengatakan bahwa Rasulullah gila. Tapi tidak, dia bilang, wah ini dalilnya Al-Quran mengatakan bahwa Rasulullah gila katanya. Sekarang kita membahas Al-Quran, sesungguhnya Muhammad benar-benar orang gila. Kenapa Muhammad dikatakan orang gila? Kalau menurutku, karena kita lihat ajarannya. Rudi emang pantas nih orang ya ditangkap biar nggak semakin parah ucapannya. Ini kita lihat lagi nih videonya. Oke, jadi menurutmu Allah Subhanahu Wa Taala tidak punya anak karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu menurutmu kan? Ya, berbeda dengan makhluk. Dia tidak sama dengan makhluk. Nah, oke. Menurut Al-Quran Al-An'am ayat 101, Allah itu tidak punya anak karena dia jomblo, karena tidak punya istri. Itu menurut Al-Quran loh. Oh, jaga mulut kau. Kau jaga mulut kau. Jangan kau framing-framing. Masalah aku bro, karena nggak punya istri. Ada nggak di situ kalimat jomblo? Ada nggak di situ kalimat jomblo? Tidak punya istri. Ada kalimat jomblo. Di dalam Quran namanya satu ada nggak kata jomblo? Ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Iya, ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Tidak punya istri itu dulu. Kita kembali kepada teksnya. Ada nggak kata jomblo? Tidak punya istri itu apa? Kau jangan gitu diskusi. Aku dari tadi diskusi sama kau, menghormati keimananmu, bro. Tidak punya istri itu apa? Tidak punya istri itu apa? Ya jangan kau plesetkan seperti itu. Sudah sesuai dengan apa yang tertuliskan itu kan? Jangan kau menafsirkan seperti itu. Ya, kalau orang tidak punya istri itu apa? Kau bilang Allah itu jomblo, itu kurang ajar kamu. Tidak punya istri. Allah mau punya istri nggak? Ya sekarang kau tanya, ada nggak kata jomblo di situ? Tidak punya istri, ada nggak? Iya, ada nggak kata jomblo di situ? Tidak punya istri itu apa? Iya, ada nggak kata jomblo di situ? Tidak punya istri itu kan jomblo. Tidak punya setiap orang nggak punya istri ada jomblo. Apa setiap orang nggak punya istri itu jomblo? Ya. Coba kau tanyakan dulu orang-orang di mana-mana yang tidak punya pasangan samamu. Ya, itulah teman-temannya. Syukurlah kita ya, ini orang sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan kalau misalnya nanti ini tidak ditetapkan sebagai tersangka dan dibebaskan begitu saja, bisa jadi dia lebih parah lagi teman-teman hujatannya kepada agama Islam. Karena nih orang kan bukan satu kali berbuat seperti ini. Dulu pernah menantang Allah, mau mengejar Allah, pada akhirnya dinyatakan sebagai penistaan agama dan dipenjara. Tapi setelah bebas kembali lagi melakukan hal yang sama, diduga menista agama Islam. Nah, kalau bebas lagi ini bisa jadi lebih parah lagi nantinya. Ya kita tunggu aja ya hasil dari pemeriksaan kepolisian seperti apa. Ya ini saya bahas karena ya kita tahu lah ya, kalau nggak diviralin nanti redam lagi beritanya, entah hilang kemana, kasusnya bagaimana kita nggak tahu ya. Makanya saya reaksi lagi nih videonya ya. Kita ketemu di video berikutnya lagi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.